Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, let's be honest dulu ya sebelum kita mulai. Siapa di sini yang pernah habis ujian buka Instagram dan lihat teman sendiri nilai IPK-nya 3,9, liburan ke Bali, udah kerja di perusahaan yang keren banget, dan dalam hitungan detik kita cuma bisa nanya ke diri sendiri, kita kurangnya apa sih? Itu tuh rasanya kayak habis ditampar pelan-pelan. Nggak langsung sakit sih, tapi kayak berasa lah. Hari ini aku mau ngajak kita semua buat jujur soal sesuatu yang sering kita rasain tapi jarang banget kita obrolin. Kesehatan mental mahasiswa di era yang serba digital ini, and trust me, ini bukan lebay, ini real dan sering terjadi di sekitaran kita. Let's talk about the facts dulu ya. Menurut survei Into the Light Indonesia tahun 2023, 1 dari 3 mahasiswa mengalami kecemasan atau depresi selama masa kuliah. Artinya dari setiap 3 orang di sini, ada satu yang lagi struggle diam-diam, mungkin sambil kelihatan oke di luar, tetap ngerjain tugas, tetap hadir, tapi dalam hatinya dia udah exhausted banget. WHO tahun 2022 juga mengatakan bahwa 50% gangguan kesehatan mental mulai berkembang sebelum usia 25 tahun. Kita, para mahasiswa, berada tepat di rentang usia itu. Bukan berarti kita lemah, tapi ini artinya kita harus lebih aware sama kondisi diri kita sendiri. Nah, apa sih yang bikin situasi ini makin berat di era sekarang? Jawabannya ada di tangan kita, literally, media sosial. Penelitian di Journal of Affective Disorder tahun 2023 menemukan bahwa penggunaan media sosial lebih dari 3 jam per hari berkolerasi signifikan sama meningkatnya kecemasan pada mahasiswa. 3 jam. Dan bahkan kita semua tahu, 3 jam itu bahkan belum setengah dari waktu rata-rata kita scrolling per hari. Media sosial itu bukan musuh, tapi cara kita makainya bisa jadi masalah yang besar. Kita buka TikTok bentar aja, tiba-tiba udah 1 jam. Kita lihat orang yang kelihatannya happy, produktif, dan otak kita langsung auto compare sama diri kita sendiri yang penuh deadline dan tekanan. Kita bahkan lupa yang kita lihat di layar itu cuma highlight, real, bukan the full picture. And anyways, kita hidup di 2 dunia sekaligus loh. Dunia nyata yang penuh pressure, akademik, dan ekspektasi, plus dunia maya yang penuh perbandingan yang gak ada habisnya. Kalau gak di-manage dengan baik, kombinasi 2 hal ini bisa jadi beban yang really heavy buat mental kita. And so what we actually do? Ada 3 hal konkret yang bisa kita mulai dari sekarang. First, yang pertama, learn to listen to yourself. Tubuh dan pikiran kita selalu kasih sinyal kalau ada yang gak beres. Kalau udah 2 minggu lebih susah tidur, susah fokus, gampang nangis tanpa alasan yang jelas, for no reason, atau ngerasa gak ada yang worth it lagi, itu bukan sekedar capek biasa. Tanda yang perlu kita dengerin sebelum semuanya makin berat. Yang kedua, set boundaries sama media sosial. Gak harus langsung uninstall semua, tapi mulai dari hal kecil. Coba gak buka sosmed sejam sebelum tidur, mati notifikasi yang gak penting sesekali bolehlah. Cobain 1 hari tanpa scrolling dan rasain sendiri bedanya. Pakai waktu itu buat hal-hal yang benar nge-recharge energi kamu, entah itu ngobrol sama teman secara langsung, atau jalan-jalan me time, atau sekedar rebahan aja tanpa gadget. It's okay kan? Ketiga, dan ini yang paling penting, don't go through it alone. Kita sering hidup di budaya yang nganggep kuat itu berarti gak pernah ngeluh dan gak pernah minta tolong. Padahal justru sebaliknya, minta bantuan itu butuh keberanian. Cerita ke teman, ke keluarga, ke konselor kampus. Kalau belum siap ngomong langsung, mulai dari nulis journaling, apapun yang bikin perasaan itu punya tempat untuk keluar. Yang penting jangan dibiarin ngendap terlalu lama. Teman-teman, mungkin aku mau nutup dengan sesuatu yang perlu kita lebih sering dengar. Kuliah itu gak gampang, apalagi buat kita yang kuliah jarak jauh kayak di UT ini, dimana hampir semua tanggung jawab belajar ada di tangan kita sendiri, tanpa ketemu teman sekelas setiap hari, tanpa pengawasan langsung. Ingat, gak ada IPK sempurna, gak ada prestasi akademik, gak ada pencapaian apapun yang nilainya lebih tinggi dari kondisi diri kita sendiri.
We cannot pour from an empty cup. Kita nggak bisa kasih yang terbaik buat study, buat keluarga, buat mimpi-mimpi kita kalau kita sendiri lagi nggak oke. So, mulai hari ini jadiin kesehatan mental sebagai prioritas, bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Karena dari situ mungkin hal baik dalam hidup kita bisa tumbuh. Thank you yang udah mau dengerin. Take care of yourself ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.